Kemudian untuk para laki-laki ya jangan jadi K-pop lah, kan saya. Yang jadi. Stylenya lebih kepada ke perempuan ya. Kalau untuk di Indonesia sih tak laku kalau saya bilang. Iya. Kan ini. Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi bersama saya Devi Aulia di studio MA. Alhamdulillah kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Remaja Masjid Al-Ubudiyah Pulau Kecil, yaitu Bapak Basir Aminullah SPD. Selain itu, beliau juga adalah guru bahasa Arab di MA DDI Pulau Kecil, sahabat. Langsung saja kita berbincang dengan beliau. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Bisa diceritakan sedikit latar belakang pendidikannya, Pak? Baik. SD saya berasal dari Pulau Kecil dan saya lanjutkan sekolah lanjut tingkat pertama itu di Pulau Kecil juga. Kemudian setelah itu ke pesantren Pekanbaru, yakni Al-Kausar. Kemudian kuliah di IAIN Suska Pekanbaru, jurusan bahasa Inggris. Oke, Pak. Ya. Sebelum membahas tentang pendidikan, kita bahas tentang organisasi remaja masjid dulu nih, Pak. Oke. Apa saja kegiatan remaja masjid yang sudah dilaksanakan di masa kepemimpinan Bapak? Oke. Di masa kepengurusan saya, antara lain yang kami lakukan itu adalah memungut dana dari warga secara sukarela, atau lebih tepatnya meletakkan beberapa kaleng infak di rumah-rumah atau di toko. Kemudian itu kita kumpul, kemudian setelah cukup rasanya untuk dibagi, kita bagikan kepada duafa bersama dengan organisasi yang merintis ini, page Facebook yakni Tanjung Info Center gitu. Apa progres Pak Basir untuk kegiatan remaja masjid ke depan ini, Pak? Kalau rencananya sih sebenarnya antara lain ya tentu pengajian rutin lah untuk remaja, untuk warga, ketika nanti kita bisa dapatkan ulama atau fakih yang bisa menyampaikan pengajian kepada remaja atau warga khusus. Remaja ini dipisahkan dengan warga atau digabung jadi satu, Pak? Untuk kajian-kajian umum sepertinya digabung juga tidak ada masalah. Oh, digabung. Digabung juga tidak ada masalah. Apa pandangan Bapak mengenai potensi pemuda Pulau Kecil, terutama yang ada di wilayah pasar Pulau Kecil, Pak? Oke. Untuk yang tadi secara umum, pemuda Pulau Kecil sih saya melihatnya punya kesempatan yang sama lah. Artinya di zaman yang sekarang seperti ini, saya melihat kesempatan itu betul-betul sama dimiliki oleh orang yang tinggal di kota, di desa, itu sama persis. Karena sedikit saya bisa kasih contoh, ketika pelatihan bisnis yang saya ikuti itu yang ditajak oleh Sabdo Aksoro itu saya bisa ikuti lewat online, yang mentornya tadi Pak Mardi Guwowi Prasetyo. Jadi saya pikir tidak ada artinya ketimpangan lah. Semua kita punya kesempatan yang sama kalau kita mau cari informasi ataupun mau ikut beberapa kegiatan seperti kegiatan online. Antara lain juga saya bisa bilang, satu, saya ikut kursus bahasa Arab secara online. Ya jumlah pembayaran juga tidak mahal, saya pikir gitu. Intinya kita mau dan mau berusaha. Nah ya, ya, saya pikir ya kesempatannya sama. Oh iya, Pak, di Pulau Kecil Bapak dikenal sebagai pemuda yang kritis nih, Pak, baik di sektor pendidikan, manajemen masjid, dan pemerintah. Apa yang membuat Bapak menjadi kritis nih, Pak? Kritis ya, kalau disebut kritis sebenarnya
saya lebih suka bilang kalau saya itu, kita artinya bebas mengeluarkan pendapat ya. Iya. Dalam hal ini ya apa yang saya sampaikan ya karena berdasarkan apa yang saya tahu dan saya bandingkan dengan di tempat-tempat lain. Artinya saya bukan ingin mengkritisi untuk apa ya, untuk membuat kekisruhan lah katanya begitu. Tapi saya hanya berpendapat, mengeluarkan pendapat itu kepada kawan-kawan, sharing gitu. Kemudian ya kalau dianggap itu kritis ya saya tidak masalah. Oke Pak. Jadi menurut terserah mereka yang memandang bagaimana Bapak ya Pak? Iya, karena persepsi kritis nanti ada orang yang bilang kritis itu tukang kritik ya. Artinya sekarang tuh kadang diartikan yang kritis itu ya kurang bagus lah, konotasinya kurang bagus. Oke Pak. Sekarang kita masuk ke pendidikan nih Pak. Oke. Bagaimana pendapat Bapak tentang kurikulum yang diterapkan pemerintah nih Pak? Ya, dengan latar belakang pendidikan yang saya punya, kemudian beberapa masukan dari atau diskusi dengan kawan-kawan, kurikulum yang saya ada sekarang ini menurut kawan-kawan yang disebut mandiri belajar itu cukup baik karena memang pada dasarnya ya kurikulum yang sudah dirumuskan itu sudah melalui penelitian terlebih dahulu. Tentu baik, cuman beberapa sekolah yang tidak siap menjalankan apa yang dicanangkan atau dibuat oleh Mendikbud saat ini. Begitu. Oke Pak. Apa masukan Bapak untuk sistem pendidikan kita saat ini, terutama untuk MADDI di masa pandemi saat ini Pak? Untuk MADDI saya bilang sih untuk kapasitas sekolah di tingkat desa saya pikir sebenarnya butuh pembenahan memang. Karena kenapa saya bilang butuh pembenahan, sekolah-sekolah yang ada dulu di pulau kecil juga dengan sumber daya guru dari pulau kecil juga itu outputnya bisa lebih maksimal. Kenapa sekarang tidak maksimal? Saya pikir itu yang perlu dicari. Saya tidak tahu kendala teknis atau kendala khusus yang dimiliki EMA, saya tidak tahu. Ya. Saat ini di mata siswa-siswi yang akan menapati pendidikan menengah atas sepertinya kurang berminat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi Pak. Karena di benak mereka kuliah itu sulit, memerlukan banyak biaya yang besar. Mohon beri pencerahan buat kami agar kami lebih bermotivasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi Pak. Oke. Untuk sekedar berbagi aja ya, karena kita juga pernah menapaki atau melewati jalan yang sama tadi, melihat kesempatan dari kawan-kawan yang waktu di pendidikan kemarin, saya melihat sebenarnya tidak ada kendala kalau kita bicara pembiayaan ya, secara umum atau ya dana lah, pembiayaan lah. Karena beberapa mahasiswa yang saya lihat di kota atau saya temui itu mereka mau kerja bahasa. Kalau di luar negeri ya part time lah. Part time itu separuh waktu, jadi bukan gaji atau kerja tetap, tapi dia paruh waktu. Kemudian sebenarnya kalau untuk calon-calon pemuda khususnya pulau kecil, manusia ini atau kita ini sebenarnya biasanya dibekali itu dengan hard skill sama soft skill tadi. Nah, hard skill itu kita peroleh di sekolah. Soft skill ini sekarang sudah tersebar di mana-mana, dan itu ada yang gratis seperti pelatihan yang saya ikuti di BLK Bekasi. Kemudian di Pekanbaru juga ada balai latihan kerja itu. Nah, itu semua dari pemerintah itu bisa kita dapatkan bisa didapatkan oleh pemuda secara gratis, bahkan diberi uang saku. Nah, ini apakah sampai informasinya kepada pemuda atau remaja, itu saya kurang paham. Lalu bagaimana cara kita meyakinkan orang tua Pak, atau merubah pola pikir orang tua? Kadang kita mau, tapi orang tua melarang karena begini, padahal kita mau berusaha.
Jadi bagaimana cara kita meyakinkan orang tua tersebut, Pak? Kalau untuk meyakinkan orang tua sebenarnya tidak perlu repot ya. Orang tua itu orang tua kita masing-masing maksud saya. Karena orang tua Devi tidak tahu saya kan. Ya orang tua kita masing-masing itu tahu siapa kita. Ketika dia tidak kasih kita jalan atau tidak meridhoi lah atau merestui untuk kita berangkat keluar, saya pikir pertimbangan mudaratnya lah kalau kita pakai bahasa agama, pertimbangan bahayanya yang lebih ditakutkan oleh orang tua karena melihat pribadi atau sikap kita selama tinggal sama dia. Kalau sikap kita bagus dan yakin, orang tua yakin kalaupun tidak dipantau oleh orang tua, kita bisa bersikap seperti apa yang dia lihat, saya yakin orang tua tidak akan pernah larang untuk memberikan peluang sebesar-besarnya untuk anaknya untuk maju. Apa pesan Bapak buat pemuda atau generasi milenial saat ini, Pak? Oke. Untuk generasi milenial ya, saya mau pesan satu. Pertama kepada satu, boleh banyak ya, boleh Pak. Untuk generasi milenial khusus perempuan, terutama itu dulu, karena di Islam juga bahwa perempuan ini mempunyai peran penting bahwa dia yang akan melahirkan keturunan, bahwa dia akan menjadi peletakan pendidikan pertama kepada anaknya. Jadi generasi perempuan betul-betul harus siap dalam arti bukan cuman materi ya, karena kita tahu beberapa perempuan-perempuan besar atau orang-orang besar itu justru bukan lahir dari orang besar, tetapi dia lahir dari orang biasa yang punya ibu yang siap mengasuh anaknya, kemudian membimbing anaknya ya dengan sabar. Nah ini untuk perempuan. Jadi untuk perempuan, generasi perempuan yang saat ini, saya pernah ngomong waktu KKN dulu di Dumai 2005 kalau nggak salah, bahwa perempuan itu kayak telur ya. Kayak telur maksudnya itu pengandaian saya, kayak telur. Kalau telur itu pecah itu murah. Kalau telur itu pecah itu murah. Tapi kalau telur itu utuh itu mahal. Nah, pecahnya telur itu nggak bisa dibalikkan lagi seperti semula. Itu pesan saya kepada generasi milenial khususnya perempuan. Begitu. Oke Pak, berarti itu tadi pesan untuk kami para perempuan. Nah sekarang pesan untuk para remaja laki-lakinya nih Pak. Oke, para laki-laki ya, milenial ya. Ya, para laki-laki milenial itu berat ya nyampaikannya. Bahwa Nabi itu pernah nyampaikan atau mensupport kita atau memotivasi kita untuk baik laki-laki atau perempuan untuk belajar berkuda, memanah dan berenang. Ini sebenarnya mental sportivitas, mental petarung kalau saya bilang. Nabi ngajarkan kita untuk beranilah. Kemudian untuk para laki-laki untuk berani maju ke depan, memimpin, mengatakan yang benar itu benar, menyampaikan yang salah itu salah. Kemudian untuk para laki-laki ya jangan jadi K-pop lah, kan saya. Yang jadi K-pop lah. Karena apa? Ya K-popnya sih oke. Cuman stylenya kalau saya bilang, stylenya yang kadang rada udah. Kalau saya ya pendapat pribadi, saya tidak mengkaitkan kepada apa yang saya pahami dari agama Islam. Stylenya lebih kepada keperempuan ya. Kalau untuk di Indonesia sih tak laku kalau saya bilang. Ya, karena Indonesia suka cowok yang kekar. Ya kekar maksudnya ya kuat kerja kelapa lah kalau di kampung kira-kira gitu. Kalau yang kayak K-pop itu kayak tak laku ya Pak. Kalau menurut saya sih berguna. Ya di Indonesia kalau K-pop ini stylenya ya. Kalau di Indonesia saya melihat, pandangan saya tidak laku. Tapi bagaimana Pak? Sekarang ini banyak remaja perempuan yang mengidolakan K-pop Korea Pak. Bahkan sampai mengidolakan, betul-betul mengidolakan. Di kamarnya banyak foto-foto K-pop. Itu ya. Bagaimana menurut ajaran Islam Pak? Diperbolehkan atau tidak? Oke. Saya tidak jawab menurut ajaran Islam ya karena ini pendapat pribadi. Kalau saya bilang kurang tontonan aja sih, maksudnya
kurang buka channel lain. Ya kalau ya kita apa yang kita lihat, ya kalau kita lihat K-pop terus ya seleranya K-pop lah. Makan pecel terus selera juga. Saya pikir begitu sih. Coba sekali-kali buka yang lain. Ya sekarang K-pop, kalau kita bahas K-pop, satu, bisa nggak bahasa Koreanya? Dapat nggak? Mending belajar bahasa Inggris, masih dapat kosakatanya. Nah kalau K-pop sudah nggak dapat kosakatanya, nggak dapat gerakannya juga nggak dapat, operasi plastiknya udah nggak dapat juga, jadi dapat apanya kalau bilang? Kita jadi penggemar apa ya? Ya gitu. Oke, terakhir nih Pak. Oke. Sekarang kan masa pandemi nih Pak. Biasanya sekolah dari hari Senin sampai hari Jumat. Biasanya seminggu kita pertemuan 2 kali atau 1 jam. Oke. Ini hanya beberapa menit aja Pak. Ini bagaimana tanggapan Bapak atau masukan Bapak untuk kami agar meskipun di masa pandemi kita tetap tidak tertinggal pelajaran, nilai akademisnya juga tidak anjlok Pak. Oke. Ya sebenarnya ini perlu diantisipasi oleh pihak sekolah dan pelajarnya. Karena beberapa sekolah maju, artinya yang sering ikut kompetisi, bahkan di tingkat internasional, betul-betul ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Nah, pertama yang harus dibangun memang kesadaran belajar tadi. Kesadaran belajar oleh siswa. Saat ini siswa betul-betul harus punya sikap mandiri dalam belajar. Lebih curiosity, lebih kepo terhadap pelajaran daripada K-pop tadi. Kalau kita mau sambung seperti itu, mestinya pelajar sudah fokus sama di jam-jam sekolah tadi, fokus sama pelajarannya, bukan pada hal lain. Nah, kemudian pada jam di luar jam sekolahnya, artinya walaupun tetap di rumah, baru bisa mengerjakan pekerjaan lain. Oke Pak, jadi walaupun cuma 2 hari itu digunakan benar-benar fokus ya Pak? Menurut tidak saya, memikirkan hal lain. Ya, menurut saya artinya kan jam sekolah tetap nih, jam sekolah tetap, harinya tetap juga, hari sekolah tetap. Cuman tempatnya dan kemudian cara pembelajarannya yang beda. Nah, di rumah, di jam sekolah, di hari yang sama, misalnya Senin, masuk jam sekolah misalnya jam 7.30, sampai pulangnya misalnya jam 1 misalnya. Nah, ini dalam rentan waktu ini, pelajar harus bisa pakai waktu ini untuk belajar. Dan bisa sampaikan kepada orang tua, Pak saya belajar untuk dari rentan jam sini sampai jam segini. Gitu. Jadi tidak ada waktu. Di luar itu barulah kegiatannya kembali kepada kegiatan biasa, ya mau belajar kah, atau bantu orang tua, atau ikut kegiatan lain itu ya. Oke Pak, lalu kan biasanya sekolah nih setiap hari bertemu dengan teman-teman jadi semangat nih. Oke. Jadi ini cuma 2 hari, jadi kita kurang semangat nih Pak karena udah terlalu banyak kegiatan yang dilakukan. Lalu bagaimana cara membangkitkan semangat kita untuk lebih giat belajar lagi Pak? Oke, kalau saya mengambil referensi yang saya pernah tonton dari video juga online juga YouTube, seorang brain hacker, artinya itu orang yang mengelola atau orang yang menyampaikan cara kita mengelola pikiran kita. Nah, ini perlu memang pelajar ketahui atau per orang ketahui, kita nih kayak baterai HP ya. Kita nih kayak baterai HP, 100%, 100% setelah dicas. Seiring dipakai itu akan berkurang. Baik. Nah, kegiatan yang kita pakai, mau belajar atau kerja lain, itu akan menguras baterai itu juga. Nah, ketika banyak kegiatan yang kita pakai atau kita kerjakan yang tidak terlalu berguna, akhirnya ketika kita belajar, baterai kita sudah low dan kita sudah tidak punya semangat belajar lagi. Nah, manfaatkan ketika baterai kita masih 100, pakai dulu di waktu atau di kegiatan yang berguna, kegiatan hal-hal yang penting. Iya, hal yang penting, betul sekali. Kemudian ya sisanya ya tentu kayak di HP juga ada yang kita pakai main game, ada yang kita pakai browsing. Nah, itu perlu kita pilah-pilah. Karena badan kita persis kayak baterai. Saya lupa yang menyampaikannya siapa, tapi itu masih ada di YouTube. Berarti utamakan dulu yang lebih penting, baru kayak main-main game itu baru kemudian ya Pak? Betul. Saya ulangi sekali lagi, badan kita ini atau otak kita ini itu persis kayak HP dia gambarkan. 100%. Ketika kita pakai
apa aja itu akan susut sampai 0%. Nah, ketika banyak hal yang tidak penting kita pakai, sampai nanti pada saatnya kita mau pakai, kita udah lowbat. Udah nggak bisa fokus. Akhirnya untuk menampung pelajaran-pelajaran itu juga sulit ya Pak? Mestinya. Oke Pak, terima kasih. Oke sahabat, itu tadi bincang-bincang kita bersama Pak Basir Aminullah. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Terus dukung channel kami dengan cara like dan subscribe. Untuk masukan dan saran bisa dimuat di kolom komentar ya sahabat. Nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.